Imral Usman yang ditunjuk sebagai kapten kesebelasan pada partai sore hari ini. Kembali sebuah pelanggaran oleh pemain PSMS Medan yaitu Afan Lubis kepada Trias Budi 2 kali berturut-turut. Jelas sekali sebuah tarikan yang dilakukan oleh Trias Budi, back pass. Dan kembali dapat dicuri oleh Rahmat Afandi. Kirimkan sebuah umpan, Mario Costa sebuah tandukan sedikit saja di atas mistar gawang dari Herman Batak. Setelah mencuri bola tadi, Rahmat Afandi mengirimkan sebuah crossing disambut oleh tandukan dari Mario Costa. Tadi Satria Ferry melebar, Titus Bonai kembali menciptakan sebuah ruang gerak dan kirimkan sebuah crossing dan sundulan langsung dari seorang Josiah Seton dan penyelamatan yang begitu gemilang dari seorang Gali Sudaryono. Ya, inilah sekiranya yang diinginkan oleh pelatih Fahri Husaini agar umpan-umpan crossing bisa dengan baik dimanfaatkan secara optimal oleh ini depan mereka yang ditempati oleh James Deba dan juga sekarang ada Josiah Seton. Sebuah sundulan yang sangat baik sekali dari Josiah Seton dan Gali Sudaryono. Kini mencoba PSMS Medan untuk mengembangkan permainan. Edi Sibung tadi melakukan pelanggaran kepada Trias Budi atau Joko Sidik. Dan kartu kuning telah diterima oleh Edi Sibung terhadap pelanggaran yang ia lakukan tadi. Sebuah tendangan kepada Joko Sidik yang merupakan sebuah pelanggaran yang pantas mendapatkan Satria Ferry. Berusaha untuk mengirimkan sebuah umpan terobosan pada Titus Bonai dan sebuah tackling tadi kepada Fadli Hariri. Kontan sebuah kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Titus Bonai. Dan ini merupakan sebuah kartu kuning yang kedua bagi kubu PSMS sore hari ini. Di mana total wasit Oki Dwi Putra telah mengeluarkan 4 buah kartu kuning. ya kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat tackling yang mengganjal dengan. Apakah ini berarti seorang Tarik Janabi akan melakukan tendangan bebas langsung ke arah gawang dan tepat itu yang ia lakukan dan hanya beberapa sentimeter saja meleset dari mulut gawang Gali Sudaryono. Sebuah tendangan yang sebenarnya cukup akurat. Dan kini terlepas James Deba berusaha untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti. James Deba dan gol! Akhirnya kita melihat sebuah aksi yang cukup spektakuler dari seorang James Deba. 1-1. Luar biasa sebuah gerakan individu, aksi individu soloran yang baik sekali dari James Deba. Mampu melewati pemain dan dengan begitu baik sekali mengarahkan bola ke sudut yang sulit dijangkau oleh Gali Sudaryono. Kita lihat bagaimana dia melewati Joko Supriyanto dan juga Edi Sibung yang berusaha untuk menghalau. Dan kita bisa lihat bagaimana ada 4 pemain berusaha mengejarnya dan sama sekali tidak terkejar. Sebuah aksi yang luar biasa. Di usianya sudah 37 tahun, tapi James Debah masih mampu menunjukkan kapasitasnya untuk tetap produktif mencetak gol. Baru saja kita melihat sebuah peragaan teknik yang Bisa jadi ini satu peluang. kesempatan bagi PKT tadi Josiah Seton dengan peluang bola 50-50 yang dapat diamankan oleh Gali Sudaryono dengan sangat baik. Agresivitas dari striker PKT Bontang ini harus mendapatkan benturan dari Gali Sudaryono. Ya, yang disayangkan memang Jesse. Untuk memberikan skor sama bagi PKT Bontang. Titus Bonai, tembakan langsung begitu ambisius. Tidak diikuti dengan efektivitas tentunya. Ya, jarak yang terlalu jauh. Saya kira putusan yang terlalu spekulatif dilakukan oleh Titus. Jarak antara James Debah dengan pemain terdekat dengan dirinya masih saja cukup berbeda beberapa meter sehingga ia seperti bergerak sendirian di depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andika Yudhistira Lubis. Tampaknya bersiap wasit Oki Dwi untuk mengeluarkan kartu kuning bagi Andika Yudhistira. Ya, sebuah tackling yang cukup berbahaya saya kira dilakukan oleh Andika.
Sebuah tackling yang sangat terlambat. Mendarat di kaki Titus Bonai kini dengan pergerakan di kotak penalti kembali dan berulang kali Titus Bonai yang mengawali gerakannya dengan cukup baik namun tidak mengakhiri dengan sebuah keputusan yang memberikan efektivitas. Betul, sayang sekali bagaimana kesempatan sebetulnya diperoleh Titus Bonai. Beberapa kali ia bisa masuk ke dalam kotak penalti, namun eksekusinya lagi-lagi memiliki masalah, problem finishing touch tampaknya. Belum cuci kaki mungkin. Satria Ferry tadi. Miftahul Huda kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton dalam kotak penalti dan sebuah gol! Pupuk Kaltim Bontang akhirnya berhasil mendapatkan keunggulan melalui gol yang cukup baik dari seorang Josiah Seton 2-1. Luar biasa, sebuah kelebihan individu patut diberikan atau diberikan A+ pada seorang Josiah Seton. Bagaimana ia dengan begitu jeli, dengan naluri golnya yang tajam, di mana musim lalu dia bisa mencetak 15 gol, dan kali ini dia sepertinya menjawab keraguan pelatih Fahri Husaini dengan memberikan gol yang sangat menentukan di sudut gawang dari Galis Daryono. Meski ia harus dikawal oleh dua pemain, di sela-sela pemain tersebut ia bisa melepaskan bola dan mengirimkan sebuah hukuman kepada PSMS Medan. Dari sebuah posisi yang sangat tidak menguntungkan, dijepit oleh dua pemain lawan, dan dari posisi yang membalikkan badan dan kecepatan tinggi, Josiah Seton mampu mencetak gol yang Kepada Mario Costas. Mario kirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Andika Yudhistira Lubis. Iya, sebuah kesempatan saya kira di menit-menit terakhir, dan mestinya ini menjadi gol karena kita lihat bagaimana Yudhistira dengan begitu gampang sekali berada di muka gawang. mungkin dia harus mengganti merek sepatunya. Tambahan waktu 2 menit kini bagi PSMS Medan dan kembali sebuah penyelamatan dari Herman Batak telah menyelamatkan tim Pupuk Kaltim Bontang. Iya, saya kira pada sore hari ini Herman Batak menjadi pemain antagonis bagi kubu PSMS Medan yang selalu menggagalkan peluang-peluang PSMS, dan kali ini dengan angle yang sangat sulit kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan Dari PSMS Medan, James Deba kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton masih kita tunggu dan gol! Akhirnya James Deba menghabisi perlawanan dari tim PSMS Medan dengan golnya yang kedua pada pertandingan sore hari ini. Sebuah fast break yang sangat cepat yang dimulai dari Tariq El Janabi. Kita lihat sebuah serangan segitiga yang dimulai dari Tariq El Janabi, James Debah, dan diakhiri oleh gerakan yang sangat sempurna oleh Josiah Seton. Sebuah pemanfaatan peluang yang sangat luar biasa dari tiga pemain ini. Sebuah kombinasi yang sangat mematikan, memanfaatkan kelambatan para pemain PSMS untuk kembali menjaga pertahanannya. Iya, saya kira hasil yang sangat pantas didapat oleh PKT Bontang. Secara keseluruhan mereka mampu memanfaatkan setiap kelengahan, kesalahan para pemain belakang PSMS Medan. Dan di akhir